Alright, umur 30-an, udah telat belum sih kalau misalnya masih mau change career atau switch career? Let's talk about it. Alright guys, so I am currently on my late 20s dan memang aku belum umur 30, tapi kemarin kita dapat salah satu kandidat yang approach ke Hotlearn dan umur udah sekitar 35 dan 36 dan turns up merasa karir yang dijalani saat ini itu bukan karir yang dimau dan pengen banget switch career. Bisa nggak sih sebenarnya? Jawabannya adalah bisa banget, tapi of course it takes time. Benar-benar tergantung dengan apakah ini benar-benar 180 derajat berbeda dengan apa yang sudah kamu lakukan in the past 10 years. Kenapa sangat berpengaruh dengan branding? Karena ibaratnya apa yang sudah kamu bangun selama 10 tahun ini, itu yang sudah melekat di diri kamu. Jadi orang-orang kenalnya, oh kamu itu memang jago di bidang A, jago di bidang B. Sekarang kamu mau change career, bisa nggak? Bisa. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kamu sacrifice. For example, mungkin tadinya kamu yang dari digital marketing, kamu sekarang posisinya udah senior digital marketing. Tapi ketika kamu mau change career jadi data analyst, ya kamu nggak bisa expect langsung jadi senior data analyst. Tapi mungkin kamu harus go down a little bit. Jadi data analyst specialist, data analyst junior, bisa banget. Asalkan dengan satu catatan, kamu itu punya skillnya yang memumpuni untuk kamu bisa mulai di bidang itu. Aku bakalan share beberapa tips gimana caranya kamu bisa switch career dari satu bidang ke bidang lain. Tapi sebelum aku ngomongin itu, bahkan yang lucunya sebelum umur 30, misalnya seperti umur 25, 26, banyak banget teman-teman kita yang bahkan galau karena gak tahu dan rasanya sudah merasa telat banget karena mau pergantian karir, gak mau di karir yang di jurusan mereka. Padahal itu tuh masih muda banget. Jadi, catatan buat kamu yang masih umur 20-an, oke, 25, 26, 27, 28, 29, bahkan 30, there is never too late to start something new. Mendingan start sekarang daripada kamu menyesal. Karena karir ini adalah jenjang karir yang bukan cuma 1-2 tahun. Tapi ini adalah sesuatu hal yang bakalan kamu jalanin setiap harinya dan almost for 10 years. Atau maybe more, 20 years, 25 years, 30 years. Jadi make sure kamu ngejalani sesuatu hal yang memang kamu suka dan bisa memberikan profit atau untuk bisa menunjang kehidupan kamu secara pribadi. Oke, so now the tips number 1 adalah ketika kamu tadinya di dunia digital marketing, misalnya search engine optimization, tapi sekarang kamu mau pindah ke paid ads, itu kan masih ada benang merahnya. Jadi coba cari untuk benang merahnya itu tuh apa? Apa yang bisa kamu kaitkan dari pengalaman kamu sebelumnya dengan pengalaman yang mau kamu jalanin sekarang dan untuk masa depan. Jadi cari dulu benang merahnya. Oke, sekarang tips nomor 2 adalah harus punya skills yang relevan dengan apa yang mau kamu kejar untuk posisi selanjutnya. For example, contoh yang gampang, kamu pengen jadi data analyst yang tadinya seorang digital marketer. Nah, untuk data analyst ada skill tertentu yang diwajibkan harus dikuasain. For example, SQL. Nah, untuk kamu bisa kasih tahu kamu itu bisa SQL-nya itu bagaimana? Yaitu dengan menampilkan mungkin pertama adalah sertifikasi SQL. Bisa program pendek atau bisa aja kamu otodidak belajar sendiri. Tapi kalau misalnya kamu otodidak dan belajar sendiri, bagaimana caranya kamu bisa menampilkan dan menunjukkan bahwasan kamu punya skill itu? Yaitu dengan cara buat dummy portfolio. Dummy portfolio itu tuh bisa banget kamu cantumkan dengan cara misalnya SQL. Kamu buat aja soal-soal yang menggunakan SQL dan kamu bisa bilang penjelasannya. Oh, ini contoh soalnya begini dan aku menggunakan SQL untuk menarik data bagaimana. Ceritakan saja. Ini bisa dilakukan sebagai portfolio online di mana kalian buat website, terus kalian masukin aja semua portfolionya. Atau kalau misalnya mau lebih simple, tinggal kalian buat aja di PDF dan kalian convert menjadi link
untuk kalian masukin ke CV kalian. Terus yang ketiga, setelah kamu udah tahu benang merahnya apa, kesamaannya apa, kedua, kamu udah punya skill yang mumpuni untuk spesifik industri itu, kita masuk yang ketiga yaitu rebranding atau membranding kembali diri kamu yang tadinya dikenal sebagai digital marketer, sekarang kamu harus dikenal menjadi data analis. Kenapa begitu? Karena ketika kamu masih dikenal sebagai sosok seorang digital marketer, maka opportunity yang datang akan masih sangat berhubungan dengan ini dan terlalu kental kalau misalnya kamu tidak nge-rebranding diri kamu. Tapi gimana caranya biar kita bisa nge-rebranding sesuatu hal yang udah kita bangun selama 10 tahun? Take note, nge-rebranding. Bukan berarti kita menghapus branding kita yang dulu. Satu individu itu bisa banget punya berbagai skills. Bisa punya skill marketing, bisa punya skill finance, bisa punya skill data analis, bisa punya berbagai skills. Tapi yang membedakan adalah skill apa yang paling kamu kuasain, yang bisa kamu berikan berimpact untuk orang lain. Yang paling pertama, yang paling gampang untuk nge-rebranding adalah pastikan kamu ke CV online kamu, yaitu platform LinkedIn, untuk mengubah semuanya. Yang keywordnya tadi mungkin berupa digital marketing, paid ads, SEO, copywriting, coba ubah ini semuanya jadi hal-hal yang berkaitan dengan data analis. Dan kamu juga bisa mulai bercerita atau sharing sedikit di platform LinkedIn kenapa kamu mau change career. Karena imagine that kalau misalnya kamu mau change career cuma di benak kamu aja, tapi tidak pernah kamu share, orang kan tidak bakalan tahu apa yang ada di dalam benak kamu. Itu kenapa wajibnya di dunia profesional yaitu cara berkomunikasi yang baik. Mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran kamu sehingga orang lain juga bisa mengerti dan bagaimana caranya mereka bisa bekerja sama dan berkolaborasi bersama. Kemarin kita barusan bantu salah satu kandidat yang datang ke Howlearn, umur 35 tahun yang tadinya seorang engineering dan sekarang pengen berpindah haluan ke data analis. Setelah kita optimisasi LinkedIn-nya lebih kurang 3 bulan, dia itu juga nge-rebranding dirinya. Dan akhirnya, kalau nggak salah minggu lalu, dia udah dapat tawaran di salah satu perusahaan untuk masuk sebagai data analis. Meskipun memang jabatannya pasti akan downgrade sedikit, karena mereka belum tahu kapasitas kamu bagaimana. Tapi kamu bisa membuktikannya ketika nanti kamu sudah bekerja. Biasanya kamu kerja setahun, 2 tahun, dan kamu lihat kira-kira apakah bisa untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Bisa senior level, head level, ataupun manager level. So, di video kali ini, aku cuma pengen bilang ke teman-teman yang kamu, kalau misalnya sekarang umur 30 tahun, 35 tahun, dan pengen ganti haluan karir, belum terlambat. Bisa, asalkan kamu memang punya skill-nya. Saat ini, yang paling dicari oleh HRD, yang paling dicari oleh perusahaan, bukan lagi soal background kamu. Background mungkin bisa jadi nilai plus point, tapi terlebih lagi dengan skill yang kamu punya. Apa sih hal yang bisa kamu bring into the table? Tapi, susahnya adalah gimana caranya kamu bisa benar-benar meyakinkan kamu punya skill itu. Again, back lagi yaitu kamu harus punya branding yang kuat dan juga portfolio hasil contoh kerja kamu. Jadi mereka bisa tahu, oh hasil kerjanya seperti ini, udah ada result-nya. Jadi whenever mereka mau hire kamu, lebih confident. Dan buat kamu yang masih umur 20-an, yang kuliahnya jurusan apa, dan pengen kerja di industri yang berbeda, ngerasa takut, kamu masih sangat-sangat mudah teman-teman. Jadi jangan pernah takut, mulai aja dulu, explore lebih banyak, karena kamu gak bakalan tahu apa yang kamu suka dan apa yang kamu gak suka sebelum kamu explore. Jadi di masa muda ini coba explore lebih banyak lagi dan lihat mana yang lebih kamu suka dan kamu bisa tekuni di sana sehingga kamu jadi seorang yang spesialisasi. Sebelum aku tutup video ini, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan apapun seputar karir, jenjang karir, apapun itu boleh banget langsung komen di bawah sini, nanti aku akan usaha untuk jawab pertanyaannya.
Dan jangan lupa follow Howlearn untuk update lebih lagi tentang karir dan juga jenjang karir lainnya, tips-tips karir. Subscribe dan klik the bell, red bell down below here. Dan aku bakalan see you guys on the next video. Bye!